Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mbak Amanda, Mas Febriansyah, kemudian yang baru datang Mas Chandra, silahkan dinyalakan kameranya. Oke, baik. Mas Febriansyah tidak mau itu ya. Oke. Baik, kita mulai saja untuk perkuliahan hari ini. Untuk perkuliahan hari ini adalah mata kuliah kalkulus 1 di prodi Teknik Biomedis. Untuk kemarin barangkali kita sudah perkenalan, kemudian kita sempat ngobrol-ngobrol tentang materi yang akan kita pelajari. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas terkait bilangan real, sistem bilangan real. Oke. Barangkali adik-adik sudah pernah mendengar atau membahas terkait bilangan. Kalau tentang bilangan banyak, Bu. Gimana Mas Van Aquinaldo? Bilangan? Kalau tentang bilangan banyak, Bu. Bilangan banyak, iya, ada banyak. Apa aja itu? Bilangan bulat, bilangan caca. Oke. Terus bilangan desimal. Oke, ada desimal ya, dinyatakan dalam bentuk desimal. Oke. Oke, terima kasih Mas Van Aquinaldo. Itu manggilnya Mas siapa? Mas Aldo atau Mas siapa Mas? Mana enaknya aja, Bu. Oh, mana enaknya? Oke lah. Oke, saya panggilnya Mas Aldo aja ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Oke. Bilangan, kalau kita mungkin kita sambil menilik ke saat kita melihat adik-adik kita belajar. Apa sih bilangan itu? Kalau kita misalnya kita punya kelereng, waktu masih kecil ada yang mainan kelereng. Kemudian ada berapa banyak kelerengnya, maka apa yang dilakukan biasanya? Kalau ditanya, ada berapa banyak kelereng, maka apa yang dilakukan? Kita hitung ya. Mulai hitung, mulai 1, 2, 3, 4, gitu ya. Kalau misalnya ada berapa banyak jeruk, mungkin kalau jeruk kita timbang, tapi ada juga yang cuma karena sedikit nggak ditimbang. Oh, ada 5 buah jeruk, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 barangkali gitu. Oke, saya pakai papan tulis dulu aja. Oke, kita pakai papan tulis. Oke. Nah, biasanya kita hitung ada 1, kemudian 2, 3, 4. Maaf agak kikuk lama nggak nulis ya. Biasanya ketik 5, 6, jadi kayak anak SD ya. Oke lah. Dan seterusnya. Gini ya. Koma-koma biasanya kita. Kemudian dan seterusnya itu pakai titik 3. Nah, kalau ini dianggap sebagai himpunan, biasanya kita pakai kurung kurawal. Oh, itu. Oh, dikurung. Oke. Nah, ini ada bilangan himpunan bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Masih ingat kalau misalnya dulu seperti ini disebut bilangan apa? Bilangan bilas. Bilangan asli. Bilangan asli ya. Oke, Bu, kok nggak ada nolnya? Iya, kalau kita menghitung benda-benda seperti yang kita sebutkan tadi, biasanya nggak menghitungnya dari 0, tapi dari 1. Kalau yang dari 0, nah ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, dan seterusnya. Tulisannya. Oke, 5, dan seterusnya.
Nah, yang seperti ini disebut sebagai titiknya 3 aja dan seterusnya, itu nggak usah banyak-banyak. Ini disebut sebagai bilangan. Siapa yang masih ingat? Kayaknya dulu di SMP ya, kalau SMA nggak bahas bilangan ya. Kalau itu bilangan caca dia, Bu. Kalau Iya, start dari nol. benar Mas Aldo. Ini bilangan caca. Caca ya. Oke. Adik-adik masih ingat bilangan apa lagi? Mbak Solihat. Bilangan prima. Ya. Bilangan Bilangan bulat. prima. Oke, Bilangan ada prima. yang bilangan bulat, bilangan Prima. oke. Bilangan Bilangan bulat. bulat. Bilangan bulat ini 1, Suku 2, Bima. 3 ini semua tadi bisa masuk sebagai bilangan bulat ya. Tadi Mbak Solihatul menyebut bilangan bulat. Ini bisa juga kita sebut sebagai bilangan bulat. Bilangan bulat. Bahkan bilangan prima tadi juga bilangan bulat. Bilangan prima, kalau bilangan prima apa aja? Kalau bilangan prima start dari 1. 2, 3. Terus 3, 5, 7, Oke. 11, 11, oke. 13, 13, Dan seterusnya. oke, dan terus seterusnya ya. 17. Dan Oke. seterusnya. 11 dan seterusnya. Bilangan prima itu bilangan yang seperti apa? Bilangan yang habis dibagi, Bu. Oke, bilangan yang habis dibagi hanya bilangan itu sendiri dan 1. Ya, Bu. 9 itu enggak masuk sebagai bilangan prima. 9 itu tidak masuk sebagai bilangan prima. Bilangan prima, ya, Bu. Kenapa enggak masuk? Karena 9 masih bisa dibagi dengan 3, Bu. Dengan bilangan Oke, itu benar sendiri. sekali. 9 bisa dibagi dengan 3 sehingga 3. bukan bilangan prima. Nah, ini tadi juga masuk sebagai bilangan bulat. Ya. Jadi, untuk bilangan-bilangan seperti ini masuk bilangan bulat. Oke, bilangan bulat. Kalau ada bilangan bulat berarti ada bilangan cacah, bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu yang seperti Pecahan. apa? Yang 1/4, 1/8. Oke, ada 1/4, 1/2. ada setengah ya, ada 1/3 dan sebagainya ini ya, pecahan ya. Ini contoh dari bilangan Pecahan. Oke, ada bilangan lagi yang dikenal barangkali. Dikenal nanti ada bilangan rasional, bilangan irasional, dan seterusnya. Jadi nanti ada bilangan rasional, bilangan irasional, itu seperti apa? Nah, nanti bilangan ada rasional. Yang adik-adik sebutkan tadi semuanya masuk bilangan rasional. Kemudian nanti akan masuk lagi adalah bilangan irasional. Bilangan irasional berarti yang tidak rasional. Bilangan irasional itu yang seperti apa? Nah, bilangan rasional ini nanti yang bisa dinyatakan dalam pecahan. Jadi misalnya tadi ini nanti juga masuk ke bilangan rasional. Nanti 0,4 misalnya itu juga masuk ke bilangan rasional karena bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Kalau 0,4 jadi apa? 4/10 atau 2/5. Atau 2/5 sehingga 0,4, 4/10 itu masuk ke rasional. Kemudian yang irasional yang seperti apa? Yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk seperti itu. Misalnya akar dari 3. Tuh, akar dari 3 berapa ya? Nah, ini nanti 1, berapa gitu. Nanti bisa dicari di kalkulator. 1,7 dan seterusnya. Kalau akar dari 4 masuk ke rasional, akar 4 ini adalah 2. Sehingga 2 itu bisa dinyatakan sebagai 2/1. Maka ini masuk sebagai bilangan rasional.
yang bisa dibentuk dalam bentuk pecahan kayak gini ini disebut bilangan rasional. Tadi 4 per 1, 10 per 1 itu masuk ke rasional. Yang tidak bisa ini angka 3 itu nggak bisa bentuk pecahan dalam artian atas dan bawah bilangan bulat ya. Maka itu disebut bilangan irasional. Tapi dalam semua ini yang rasional maupun irasional ini masih masuk dalam bahasan bilangan real. Nah, yang akan kita bahas di kalkulus nanti adalah terkait bilangan real, sehingga bahasan kita hari ini adalah terkait judulnya adalah sistem bilangan real. Oke, sistem bilangan real. Apa itu sistem bilangan real? Saya stop share dulu. Saya share ini aja. Oke. Jadi materi kita hari ini adalah sistem bilangan real. Nanti bisa adik-adik baca juga, barangkali tadi ada yang sudah mencoba mengakses, materinya sudah saya share. Sistem bilangan real. Jadi sistem bilangan real itu nanti kata sistem, ada kata sistem itu berarti himpunan, tidak hanya satu. Himpunan yang terdiri dari bilangan real beserta sifat-sifat yang dimilikinya. Oke. Jadi di sini adalah sistem bilangan real, nih ya, adalah himpunan yang terdiri dari bilangan real beserta sifat-sifat yang dimilikinya. Oke, kemudian di sana ini yang kita sebutkan tadi contoh bilangan real tadi ini masuk, yang mana ini tadi karena bisa dinyatakan, yang ini tadi bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, maka ini masuk sebagai bilangan rasional. Masuk ke rasional. Nah, yang akar 3 ini tadi dia masuk ke yang irasional. Tuh. Kemudian dari representasinya, bilangan real itu biasanya bisa dituliskan dalam lambang bilangan pada apa namanya garis bilangan. Biasanya kan kita tulisnya yang ini ya, 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ini ya. Nah, tapi yang sana tadi pun bisa dimasukkan tadi kalau 2/3 itu seberapa ya? Oh, ternyata ini bisa dibagi 3. Kan gitu. Jadi ini 1, 2, 3. Karena 2/3, maka ini 2 bagian. 2/3 di sini. Ini akar 3, 1,7, sekitar berada di sini, dan seterusnya. Jadi sebenarnya walaupun di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi di sini itu sebenarnya ada banyak sekali bilangan. Ada banyak sekali bilangan. Jadi nggak cuma bilangan yang ada angkanya itu. Di sini ada banyak sekali. Dan saking banyaknya di sini bisa berupa titik-titik yang sangat rapat sekali. Jadi di setiap ini ada banyak sekali bilangan-bilangan yang ada di sini. Nah, bahasan bilangan real adalah semua itu. Jadi nggak hanya kalau hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kan bilangan bulatnya. Ini yang bulatnya. Tapi yang kita bahas di bilangan real tidak hanya bilangan yang bulat-bulat itu, termasuk yang ada di dalam-dalamnya. Nah, itu bahasan yang akan kita bahas di kalkulus. Kemudian terkait bilangan real ini ada 3 kategori. Jadi sifat aljabar, kemudian order itu semacam urutan, kemudian ketidaklengkapan sifat. Nanti adik-adik bisa lihat di sini. Nah, di sini dari sifat aljabar, di sifat aljabarnya adalah suatu bilangan menyatakan bahwa bilangan real itu nanti bisa ditambahkan, bisa dikurangkan, bisa dikalikan maupun dibagi.
tapi kecuali dengan 0. Kenapa? Jadi bilangan yang dibagi 0 itu tidak ada definisinya. Bukan tidak hingga, tapi tidak ada definisinya kalau dibagi 0. Artinya apa? Tidak ada. Bu, saya itu dulu pas pelajaran, mungkin ada bertanya-tanya, ada hasilnya? Ya ada, tapi bukan dibagi 0, tapi mendekati 0. Besok kita juga akan membahas hal terkait itu di bahasan paling dekat itu yang limit fungsi. Nah, di limit nanti kita akan membahas, Bu, itu dibagi 0, bukan 0, X mendekati 0. Mendekati 0 itu tidak sama dengan 0. Misal, 0,1 itu mendekati 0, hampir 0. 0,0001. 0,000001. Nah, itu tidak 0, tapi mendekati 0. Nah, tapi itu di bahasan yang besok. Nah, untuk yang bahasan ini dibagi dengan 0, itu sudah kesepakatan bahwa itu tidak ada, sehingga hasilnya adalah tidak terdefinisikan. Begitu. Itu kalau dibagi dengan 0. Kemudian, sifat urutan. Tadi kan ada 3 sifatnya ya, yang order tadi. Ada trikotomi. Jika X dan Y adalah bilangan-bilangan, maka pasti satu di antara berikut berlaku. Kok bisa? Bisa disebutkan bilangan berapa gitu misalnya? Ada yang mau menyebutkan? 4. 4, oke. 4 dengan berapa? 8, Bu. 8, oke. Ya. 4 dengan 8, maka tandanya 4 dengan 8. Kurang dari, lebih dari, atau sama dengan? Kurang dari. Oke, kurang dari. Bisa 4 kurang disebutkan dari lagi 8. bilangan yang lain? 3. 3, oke. 1 misalnya. Maka tandanya gimana? Lebih besar, Bu. Dari. Lebih besar. Besar 3 lebih besar dari 3 lebih besar 1. Bukan 4 dengan 4. Maka tandanya gimana? sama dengan. Sama dengan. Jadi saat kita menyebutkan sebuah bilangan, nggak tahu bilangannya apa saja itu, kemungkinannya adalah bisa ditulis sebagai kurang dari, atau itu maksud arti kata trikotomi di sini. Oke. Sekarang ketransitifan, transitif. Kemudian saya punya misalnya 1 kurang dari 4. 1 kurang dari 4 dan 4 kurang dari 8. Maka dari sini bisa dituliskan bahwa 1 itu kurang dari 8. Nah, itu transitif. 1 kurang dari 4, 4 kurang dari 8. Maka bisa kita tuliskan bahwa 1 kurang dari 8. Itu maksud dari ketransitifan. Oke? Kemudian penambahan, kalau kita menambahkan sesuatu, misalnya 1 kurang dari 8, maka saat saya tambahkan sesuatu yang sama, yang kiri saya tambahkan 2, yang kanan itu saya tambahkan 2 juga, maka tandanya tetap. 1 ditambah 2 adalah 3, yang di sana adalah 10. Tandanya tetap kurang dari. Nah, itu yang disebut sifat penambahan. Oke, perkalian. Nah, nanti agak berbeda. Perkalian itu saat untuk pengalinya positif dan negatif akan berbeda. Misal, untuk perkalian, tadi 1 kurang dari 8 misalnya. Saat ini kedua ruas saya kalikan dengan 2. Ini 1 kali 2. Kemudian di sini 8 juga saya kalikan 2. Maka tandanya tetap. Ini 2, di sini adalah 16. Tapi akan berbeda saat pengalinya negatif. Saya taruh di bawahnya lagi. 1 kurang dari 8. Kalau pengalinya adalah 1 dikalikan negatif 2.
sebentar. 1 kali negatif 2. Kemudian yang di sini tadi 8 kali negatif 2. Maka hasilnya yang di sini adalah negatif 2. Yang di sana adalah negatif 16. Nah, negatif 2 dengan negatif 16 tandanya gimana? Kurang dari atau lebih dari? Kalau di garis bilangan, kalau di sini ada Lebih di dari. sini negatif 2. Negatif 2 lebih besar. Di sini lagi ya. Negatif 2 lebih besar. Artinya apa? Negatif 16 di sini nilainya Negatif 2 lebih besar dari sehingga negatif 16. tandanya adalah lebih dari. Nah, Lebih sehingga dari. saat pengalinya adalah negatif, maka tandanya itu berubah. Gitu. Jadi kalau untuk tandanya positif, tadi pengalinya itu positif, maka tandanya tetap. Sedangkan kalau pengalinya itu negatif, maka tandanya berubah. Oke, itu sifat bilangan. Nah, ini tadi yang adik-adik pelajari tadi itu yang saya sebutkan tadi ada bilangan asli, bulan bulat. Ya tadi bulan bulat itu bisa positif, bisa negatif. Kemudian ada bilangan rasional, irasional tadi sudah tadi ya. Oke. Nah, ini nanti bisa juga adik-adik akses di sana ada 0,6 ini bisa ditulis karena di sini belakangnya adalah 0,00 dan seterusnya. Ini hanya masalah repeat atau pengulangan bilangan. Nah, yang tadi juga sudah dibahas yang tidak bisa dinyatakan dalam pecahan A per B sehingga disebut sebagai irasional. Tadi sudah kita bahas ya ini ya. Oke. Sekarang interval. Nah, nanti adik-adik bisa memperhatikan di sini. Interval itu misalnya ada bilangan A sampai B. Kalau di sini itu tidak tertutup, artinya A tidak masuk. Jadi misalnya saya menulis begini, ini 1,10. Maka anggotanya adalah tidak mulai dari 1, tapi mulai dari misalnya 2, 3, dan seterusnya. Dan 10 itu nanti tidak ikut. Tapi ikutnya ke 9. 9. Gitu ya. Tapi kalau di sininya tertutup, maka 1 ikut. Nah, ini A-nya ikut. Yang terbuka di sini nggak ikut. Notasinya pun berbeda di sini. Kalau yang tidak ikut melengkungnya kayak gini, kalau yang ikut itu agak berbeda. Nah, nanti bisa adik-adik perhatikan. Kemudian di sini ada infinite, ada finite, ada infinite. Finite itu berhingga, infinite itu tak berhingga. Seperti tadi yang saya sebutkan tadi, tapi berhingga dan tak berhingga itu masih ada nih. Berhingga dan tak berhingga itu beda dengan tidak terdefinisi ya. Jadi beda nanti. Nah, ini bisa adik-adik perhatikan. Ini B dari tak hingga sampai B, tak hingga sampai B-nya nggak ikut kalau yang ini. Kalau ini yang ini B-nya ikut. Nah, itu notasinya. Nah, nanti bisa dicermati lagi. Kemudian pertidaksamaan. Nah, ini tadi kalau misalnya kita punya 2x min 4, tadi di sifat yang tadi 2x kemudian min 4, biar tandanya tetap sama, tadi kan biar tandanya tetap sama, maka kita bisa menjumlahkan atau mengkurangkan dengan bilangan yang sama. Misal, ini saya tambahkan dengan 4. Maka yang kanan juga saya tambahkan dengan 4. Maka hasilnya gimana ini? Jadi 2x min 4 tambah 4, 0 ya. Kemudian di sini masih ada x plus 7. Oke, belum selesai. X-nya gimana ini? Kedua ruas asal X-nya itu. Kalau penjumlahan pengurangan tadi tidak mengubah tanda ya. Jadi kalau perkalian tadi yang mengubah tanda ya. Kalau negatif, ini misalnya saya kurangkan dengan X.
Yang di sini juga saya kurangkan dengan X. Maka hasilnya adalah yang di sini adalah X. Yang di sini adalah 7. 7. Oke, sehingga ini bisa ditulis X lebih dari 7. Kalau mau dibuat garis bilangan, di sini ada, tapi nanti kalau bisa pakai penggaris ya. Jadi ini misalnya di sini 7, 7-nya tidak ikut. Lebih dari 7 berarti di sana lagi. Ini bisa digaris, pakai penggaris harusnya. Tuh. 7 ke sana dan seterusnya. Oke. Itu kalau menyelesaikan pertidaksamaan, ada sebenarnya jawabannya di sini. Adik-adik nanti bisa mencermati di sini. Kemudian nanti adik-adik juga akan melihat terkait nilai mutlak. Mutlak itu seperti apa? Agak kejam namanya mutlak itu, harus gitu ya. Jadi misalnya Harus. semuanya harus positif. X-nya misalnya negatif 1. Negatif 1 mutlak, maka hasilnya adalah 1. Tanda mutlak itu biasanya ke jarak. Jarakku denganmu tidak ada yang negatif, jarak positif. Gitu. Jadi jarak jarak dari UPY ke cos kan nggak negatif. Kalau negatif kayak gimana bentuknya? Jadi nanti selalu positif. Nah, ini X-nya ya. Nanti hasilnya akan selalu positif. Nah, ada sifat-sifatnya gitu. Nah, nanti adik-adik bisa mencoba mencermati, kemudian latihan di bawahnya ini bisa dicoba dikerjakan. Nah, seperti apa itu? Nah, nanti misalnya ini ya, yang ini tadi ada sifatnya di sini. Nah, ini mengerjakannya pakai sifat di sini nih, misalnya. Dalam tanda mutlak kurang dari A, artinya misalnya saya punya dalam tanda mutlak itu kurang dari 4. Maka di sini adik-adik bisa menulis sebagai min 4. Nah, ini kita lihat sifatnya ini. Kemudian sampai ke X. Sampai ke 4. Misalnya. Atau misalnya dalam tanda mutlak, saya punya lagi misalnya X min 1. Min 1 dalam tanda mutlak kurang dari 3 misalnya. Maka di sini adalah min 3. Pakai tanda itu adalah sini. Di sini X min 1. Maka di sini sampai 3. Nah, ketiga ruas kita jumlahkan dengan 1. Maka nanti bisa min 3 plus 1. Yang di sini adalah X min 1. Nah, tadi plus 1. Maka yang di sana juga di plus 1. 3 plus 1. Maka hasilnya adalah negatif 3 ditambah 1 adalah negatif 2. Yang di sini adalah negatif 1 tambah 1 adalah 1. Sehingga ini adalah X. Maka di sini adalah 4. Oke, penyelesaiannya ini. Gitu. Itu untuk materi hari ini mudah sekali ya. Untuk materinya sudah bisa adik-adik akses di sana. Untuk rekaman hari ini nanti akan saya berikan juga. Latihannya tadi dicoba dikerjakan. Kapan mengumpulkannya? Hari ini juga. Tapi tidak usah takut, tidak harus di pagi ini. Saya batasi sampai nanti jam 12 malam. Jadi nanti kalau ada yang mau mengerjakan setelah maghrib atau setelah isya, boleh. Atau mungkin, Bu, jam 9 saya mau mengerjakan, boleh. Saya batasi untuk submitnya adalah nanti jam 12 malam. Itu ada yang mau ditanyakan barangkali? Kiranya pakai e-learning kan tugas. Oh iya, sebenarnya mau pakai e-learning. Sudah punya NPM semua belum? Tadi saya khawatir kalau NPM-nya belum, sehingga saya pakai Google Classroom dulu. Di Google Classroom-nya yang tadi saya share di WhatsApp group. Kalau absennya, Bu? Presensinya seperti biasa, komen di YouTube-nya. Jadi nanti rekaman akan saya share di YouTube. Nanti silahkan
kan sebenarnya di sini sudah ada. Jadi nanti yang ikut dan enggak sebenarnya kelihatan. Tapi tetap nanti silahkan nama dan NPM komen di link YouTube yang akan saya berikan di Google Classroom-nya akan saya lampirkan di sini. Gitu? Iya, Bu. Oke, baik. Barangkali itu ada yang mau ditanyakan dulu barangkali? Pengumpulan paling lambat kapan? Oke, saya ulangi untuk pengumpulannya paling lambat nanti malam jam 12 malam ya. Bu, nanti tugasnya itu nanti dalam bentuk apa ya, Bu? Dalam bentuk foto atau Ditulis tangan aja, kemudian difoto dan dikirim di upload. oh baik, Bu. Oke. Itu ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau untuk operasi pertidaksamaannya tadi itu. Oke. Kalau untuk operasi pertidaksamaan itu kan sebenarnya kita masih bingung juga kan, materi yang kita dapat dulu kan itu apa ya, Bu? Untuk mencari nilai yang dikalikannya itu kan harus ini pakai metode yang cari KPK. Tapi bagaimana sih, Bu? Coba dijelaskan ulang. Aku kurang mengerti soal untuk operasi pertidaksamaan. Tadi sepertinya sudah saya jelaskan ya, nanti bisa itu lagi. Tadi kayaknya sudah itu. Bisa nanti coba dikerjakan. Jadi tadi sudah saya berikan ini, nanti kalau misalnya ada yang bingung bisa diputar ulang untuk rekamannya. Oh ya, Bu. Terima kasih, Bu. Bisa lagi? Mau tanya Bu, materinya tadi Bu Guru share di mana ya? Di Google Classroom. Oke, nanti bisa diakses di Google Classroom. Termasuk rekaman yang acara hari ini juga akan saya share di Google Classroom-nya. Link Google Classroom-nya tadi saya share di WhatsApp Group. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, barangkali saya cukupkan sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Selamat belajar untuk adik-adik, selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa jaga kesehatan, sehat selalu, dan tetap semangat. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.